Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nika Resmi dengan NIM 2011031277 rombel 42. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman materi bahasa Indonesia. Paparan materi, yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, yang kedua ada ragam bahasa, yang ketiga ada ejaan, yang keempat ada diksi, yang kelima ada bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang keenam ada paragraf, yang ketujuh ada kalimat efektif, dan yang kedelapan ada penataan kalimat. Nah, di materi pertama, kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Di materi kedua, ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa tulis. Pada ragam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan EYD. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, diharapkan para warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia yang baik serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang ada. Yang ketiga ada ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Contoh ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penulisan kata, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Di bawah ini adalah contoh kata ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, akhlak. Yang benar adalah akhlak. Isiha. Yang kedua, apotik. Yang benar adalah apotek. Yang ketiga, atlet. Yang benar adalah atlet. Yang keempat ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata di dalam tulisan dan memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis.
Diksi berfungsi untuk membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Membuat komunikasi menjadi efektif, melambangkan bunyi yang ada dalam gagasan secara verbal dan membentuk ekspresi atau gagasan sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembaca. Macam-macam diksi. Yang pertama ada sinonim, yaitu pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Digunakan untuk membuat apa yang dikatakan sesuai ekspresi yang ingin diungkapkannya. Yang kedua ada antonim, yaitu pilihan kata yang memiliki makna yang berlawanan. Yang ketiga ada polisemi, yaitu frasa kata yang memiliki banyak makna. Yang keempat ada homograf, yang memiliki tulisan sama namun memiliki arti atau makna yang berbeda. Yang kelima ada homofon, yaitu kata-kata yang memiliki bunyi sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Yang keenam ada homonim, yaitu kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama namun beda makna. Yang ketujuh ada hiponim, yaitu kata-kata yang maknanya telah tercakup dalam kata lainnya. Yang kedelapan ada hipernim, yaitu kata yang mencakup makna lain. Nah, yang kelima, mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai dengan situasi dan kondisi, atau formal dan non-formal. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, kalimat, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa, atau kebakuan bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa yang baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, kata baku bukan kata rancu. Yang kelima, tidak mengandung pleonasme. Ragam bahasa yang baku digunakan pada saat ceramah, kuliah, berbicara dengan orang yang dihormati, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ragam bahasa non-baku, yang pertama dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing dan terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang kedua, kata atau kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Yang ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang keempat, memiliki arti yang sama meskipun terlihat beda dengan bahasa baku. Yang keenam ada paragraf. Paragraf adalah penggabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dengan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Yang ketujuh, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat efektif bertujuan untuk menyampaikan gagasan dari komunikator kepada komunikan dengan lugas, tepat tanpa salah tafsir. Komunikator dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembicaraan atau penulis, sedangkan
Komunikator dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembicara atau penulis, sedangkan komunikan adalah penyimak atau pembaca. Unsur-unsur kalimat efektif yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sistematis, tidak boros, dan bertele-tele dan tidak ambigu. Yang kedelapan ada penataan kalimat. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Tata cara pembentukan sebuah kalimat, salah satu syaratnya adalah kelengkapan unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Penataan kalimat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan agar ide atau gagasan bisa dipahami dan agar tidak terjadinya miskomunikasi. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.